Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadis Maulana dengan NIM 240110201063 di kelas semiotika. Di sini saya akan review sebuah teater yang berjudul Sang Pemikul Tandu, di mana di situ nanti akan dikaitkan dengan sebuah teori dari buku semiotika, di mana materi kita tentang bagaimana segmentasi elemen-elemen yang ada di teater yang akhirnya membentuk makna yang lebih besar lagi, seperti itu. Yang saya pilih ini merupakan teater sosial teatrikal, di mana teater tersebut itu sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana teaternya. Teater di situ berisikan 4 aktor, di mana masing-masing aktornya membawa setiap pesan yang coba disampaikan di dalam teater tersebut. Sebelum kita lanjut, kita akan mengulik terlebih dahulu bagaimana pembagian segmentasi yang ada di dalam buku semiotika. Segmentasi ini dibagi untuk mempermudah bagaimana teater akhirnya dibedah menjadi elemen-elemen untuk mempermudah bagaimana mencari makna yang ada di baliknya. Yang pertama itu level elementar, di mana level ini merupakan level terkecil dari sebuah teater, di mana hal itu berisi atas tanda-tanda yang dibawa oleh setiap individu. Dalam teater Sang Pemikul Tandu, hal ini bisa dilihat dari bagaimana seorang tokoh kakek di situ tanda-tandanya sudah jelas, di mana karakter tersebut memakai pakaian yang sederhana, menggambarkan seorang kakek di make up dengan sedemikian rupa, yang mana akhirnya hal itu merupakan hal terkecil bagaimana kita bisa memahami bahwasanya itu adalah karakter seorang kakek. Itu pada level elementar. Begitu juga dengan karakter si ibu, bagaimana si ibu dia melakukan pekerjaan ibu, itu kan juga merupakan bagaimana individu membawa tanda tersebut. Berangkat ke selanjutnya itu level klaseme, bagaimana itu merupakan gabungan dari beberapa tanda yang dibentuk. Misal contohnya ibu, ketika dia hanya berpakaian seperti itu, dia itu akan samar-samar atau tidak terlihat lebih jelas dengan karakter anaknya, karena secara pakaian itu hampir sama, dan apa yang dilakukan adalah dia itu menyetrika baju. Nah, itu merupakan gabungan bagaimana dengan individual yang pakaiannya seperti itu, busananya, mudanya seperti itu, tapi melakukan pekerjaan atau aktivitas di mana kita sebut adegan. Di adegan tersebut menyetrika baju, dari situ kan menggambarkan bagaimana hal itu membawa peranan seorang ibu di sana. Begitu juga dengan si kakek, di mana kakeknya di sana itu tidak hanya dengan pembawaan yang tua, tapi dibantu dengan properti juga, di mana properti itu yaitu tongkat. Itu menggambarkan bagaimana dia itu ya merupakan seorang kakek, seperti itu. Selanjutnya ada level isotopi, di mana level ini tingkatan lebih lanjut daripada level klaseme, yaitu dia itu sudah berangkat tidak hanya dari beberapa tanda yang digabungkan lalu membentuk level klaseme. Di sini lebih tinggi lagi, di mana di situ ada situasi dan juga adegan. Segmen ini, situasi, adegan, dan apapun itu, lakon dan juga karakter, itu sebagai level-level yang lebih tinggi dari klaseme, yaitu level koherensi semantik, di mana gabungan-gabungan tersebut tidak hanya tanda-tanda itu, tapi bagaimana lalu digabungkan dengan adegan. Di situ memiliki makna yang lebih tinggi lagi daripada sebelumnya, dimana hal itu bisa kita lihat pada teater Sang Pemikul Tandu. Mungkin ketika di dalam keluarga itu
ya tidak hanya menggambarkan keluarga, tapi juga menggambarkan bagaimana situasi keluarga tersebut, dan juga bagaimana akhirnya dalam keluarga tersebut tidak hanya sebatas keluarga lalu diam, tapi di sana juga ada sebuah problem yang mana problem itu yang menjadi level selanjutnya daripada tanda-tanda yang digabungkan tersebut. Begitu juga dengan mungkin kita sebut saja yang tokoh keempat itu sebagai retenir. Retenir di sini menggambarkan juga bagaimana sebuah koherensi semantik akhirnya berkembang di sana. Bagaimana tidak hanya dalam keluarga itu yang menggambarkan bahwasanya utang di sana itu ada, tapi dengan didukung dengan karakter lagi, dimana itu membuat sebuah teater itu akan menjadi lebih hidup, lebih seperti itu. Selanjutnya level totalitas makna komplit dari teks teater. Pada level ini mencakup segalanya daripada sebuah teater, di mana itu tidak hanya tanda dari individual, juga gabungan, juga bagaimana akhirnya semantik itu berkembang, bagaimana secara keseluruhan sebuah teks teater yang meliputi teater tersebut itu digambarkan pada sang pemikul tandu, di mana sebuah keluarga di situ digambarkan sesulitnya sebuah ekonomi di keluarga tersebut, hingga akhirnya didukung dengan adanya rentenir yang mencoba untuk gampangnya meminta uang, padahal sudah jelas uang di sana tidak ada, sampai akhirnya bagaimana seorang kakeknya itu mencoba untuk mengorbankan apa yang ada di pikirannya itu spesial, yaitu sarung Sudirman, yang mana itu tidak ada nilainya. Itu juga bagian dari sebuah level yang lebih tinggi ini lagi. Bagaimana akhirnya seorang kakeknya juga tidak mengerti bahwasanya sang ibu terpaksa untuk menggadaikan gampangnya sertifikat tanahnya, hingga akhirnya itulah kumpulan-kumpulan dari level-level tertinggi dari sebuah teks teater. Bagaimana akhirnya ketika kita mencoba membedah dari level terkecil hingga terbesar, kita lebih mudah untuk memaknai sebuah teater. Itu bagaimana membantu kita untuk memudahkan untuk memahami sebuah teks teater. Ya, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih.